Kalau untuk pakan saya ambil nasi kemudian saya campur dengan bekatul itu saya kasihkan. Jadi untuk katanya simbah-simbah yang dulu hobi merpati, ya itu memang biar terbangnya kuat sama lama gitu. Selamat sore rekan-rekan pecinta iplik mania area Kulon Progo dan sekitarnya dan juga Nusantara. Selamat petang, sore hari ini kita berkunjung ke tempatnya Bapak Kuswandi atau Pak Bedu di Tugu Pensil Jalan Wates. Sore hari ini kita akan bertanya-tanya seputar merpati iplik kepada beliaunya. Oke, Pak B. Awal mula cinta dengan merpati iplik itu sejarahnya gimana? Tolong diceritakan. Oh iya. Terima kasih Mas Dedi. Pertama saya jadi penghobi merpati iplik itu karena saya waktu itu main ke tempat keamanan Pak Aman Desa Demangrejo di desa saya ini. Kemudian pas saya main ke sana digusahkan, diterbangkan ya yang merpati iplik itu. Setelah saya lihat, kok ini merpati asik sekali, terbangnya pelan, tinggi. Kebetulan saya suka yang merpati tinggian, Mas Dedi. Pikiran saya karena saya pekerja keras, saya nggak usah bawa kurungan ya, sangkrep, dibawa ke sana enggak, cuma cukup di rumah saja, getak langsung bisa dinikmati sembari habis kerja kan capek gitu. Oh iya, kan jadinya asik banget gitu loh Mas Dedi. Jadi sampai saat ini, sampai sekarang saya jadi boleh dibilang maniak sekali dengan merpati iplik. Begitu Mas Dedi. Itu awal mulanya tahun berapa, Pak? Udah lama sekali itu. Kira-kira. Waktu saya masih bujang itu. Itu sekitar tahun 97, 95, 97 lah. Lupa saya Mas Dedi. Tapi saya belum nikah waktu itu. Itu teman-teman ceritanya teman kita Pak B dalam mencintai merpati iplik. Terus yang ada di kandangnya sebelah belakang ya teman-teman. Ini apa aja Pak B? Untuk jenis merpati saya pada dasarnya secara khusus saya tuh lebih ke hobi merpati brues. Jadi merpati brues itu sejenis merpati, saya kurang tahu ya sebutannya, tapi waktu itu memang saya melihatnya ya pertama kali ya brues itu. Waktu itu saya belum tahu kalau itu namanya brues. Tahu saya warnanya putih gitu ya. Terbangnya tinggi. Kalau zaman dulu itu memang ada yang benar-benar bisa tinggi sekali sama berhenti di atas itu, bisa berhenti di angkasa itu sampai melip itu. Lah tapi lama-kelamaan dengan bertambahnya teman saya jadi lebih tahu untuk merpati-merpati yang jenis lain, katakanlah jenis Mataraman yang hitam. Nah itu akan tetapi untuk keindahan saya mengakui merpati hitam memang indah sekali. Tapi hati saya kan nggak bisa dibohongi. Jadi saya tetap ya yang terbangnya tinggi Mas Dedi. Yang jelas itu apapun
yang kita sukai, Ha-ha. mau yang pelan, mau yang berwes atau apa, yang penting kita tetap bersaudara ya. Wah, pasti kalau itu Mas Dedi. Lah, saya dapat teman-teman apa istilahnya menjadi banyak saudara, banyak teman ya karena dari merpati Mas Dedi, bukan dari yang lain. Terus untuk sekitaran sini Pak B, banyak nggak temennya yang memelihara jenis ini? Kalau sekitaran sini memang nggak sebanyak di daerah Lendah sama Brosot. Jadi untuk di tempat saya ini ada ya pertama ya Pak Keamanan tadi, Pak Aman, kemudian saya, kemudian ada lagi di kampung sebelah. Jadi nggak bisa misalnya atau belum ya, tapi mudah-mudahan untuk kedepannya menjadi kecintaan tersendiri bagi masyarakat di sini ya Mas ya. Kalau di sini memang saya akui saya masih sendiri Mas. Di kampung ini saya masih pemula. Bukan. Pemain muka lama makanya. Oh iya. Kalau dibilang pemula, saya dari tahun 97 lah katakanlah. Tapi kalau untuk penghobi merpati ipli memang kalau di kampung ini baru saya sendiri Mas Dedi. Ya gitu teman-teman, sejarahnya teman kita, suhu kita Pak Bedu ya. Untuk jenisnya sendiri Pak B yang ada di sini, jenisnya apa aja? Kalau yang di sini memang saya agak kombinasi Mas Dedi. Artinya mungkin kalau merpati mau tinggi begitu ya saya suka gitu. Jenisnya ada pertama berwes. Itu memang kesukaan saya yang paling utama ya. Kemudian yang kedua blorok Mas. Ya. Memang sebenarnya kalau blorok itu banyak orang yang kurang suka, apalagi dalam nanti kita katakanlah kalau kita mau jual itu banyak yang kurang suka gitu ya. Tapi saya nggak ada masalah dengan penjualan karena saya memang tidak jarang jual gitu Mas. Kemudian yang ketiga itu hitam tapi hitam kalau orang bilang hitam Kladenan. Gitu. Ya teman-teman kita ternyata bervariasi ya yang dipelihara Pak B. Ada juga yang merpati teman-teman kita dari sebelah timur daerah Klaten juga Pak B ternyata memelihara di sini. Terus ada yang selanjutnya? Enggak Pak B itu misal kalau merpatinya kan ada beberapa jenis lah katanya. Iya. Misal kalau diterbangin itu bisa jadi satu enggak? Misal dari yang Bruwes, terus Blorok sama yang dari Klatenan itu. Istilahnya kempel ya Mas Eko. Iya. Iya. Kalau di tempat saya karena memang saya tidak begitu fanatik dengan gaya terbang. Akan tetapi saya lebih suka kepada durasi terbang sama ketinggian. Jadi memang sengaja saya biasakan antara jenis Klatenan dengan jenis Mataraman walaupun beda karakter terbangnya itu saya biasakan selalu saya getak bareng. Lah dari kebiasaan yang berulang-ulang, kebiasaan ya berulang-ulang ya Mas ya. Yeah. itu bisa Mas, bisa kempel. Ya, tetap menjadi satu gitu. Iya bisa. Kalau di tempat saya seperti itu Mas Eko. Kemudian untuk durasi terbang saya juga lebih suka yang durasinya lama Mas Eko. Jadi dari sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dari awal naik sampai turun seperti itu. Enggak capek Pak itu lihatnya itu. Ya karena saya gimana ya Mas, sebagai penghobi mau dengan istilah apa ya, jadi walaupun 1 jam 2 jam kadang-kadang ndangak gini juga nggak bosan Mas Eko. Iya tapi ya ndangak seperti ini 2 jam enggak, tapi dalam waktu 2 jam itu benar-benar waktu saya itu saya bebaskan hanya untuk melihat melihat merpati itu. Gitu teman-teman, ternyata durasinya terbang milik Pak B juga lumayan lama ya. Terus itu tips perawatannya gimana? Pakan dari apa, ada obat biar jaga kondisi merpati gimana?
Kalau untuk pakan, jujur saya termasuk orang yang kurang kurang memperhatikan. Artinya kalau pas ada jagung ya saya kasih jagung, tapi kalau pas nggak ada jagung saya juga memberi makan dengan cara yang tradisional. Kalau penggemar dulu kan istilahnya pakai sego katul ya Mas Eko ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk merpati saya sendiri memang 80% saya beri makan jagung. Akan tetapi kadang memang sengaja saya ambil nasi kemudian saya campur dengan bekatul itu saya kasihkan. Itu memang saya sengaja. Jadi untuk katanya simbah-simbah yang dulu hobi merpati ya itu memang biar terbangnya kuat sama lama gitu. Untuk perawatan kalau saya lebih ke pas merpati saya itu sakit Mas Dedi. Jadi nggak ada perawatan secara berkala. Khusus ya? Iya, itu pakai kunir. Iya, kunir saya parut, kemudian saya lolohkan seperti itu. Kan biasanya kalau di tempat saya merpatinya penyakitnya itu berak putih, berak hijau itu sama pilek jarang Mas Dedi. Ya, itu pun terjadi saat pergantian musim katakanlah dari musim kemarau ke penghujan atau dari musim penghujan ke kemarau seperti itu. Terus itu selama memelihara suka dukanya apa? Suka duka. Kalau suka duka jelas Mas. Kalau sukanya ya karena terbangnya memuaskan seperti yang sudah saya sampaikan di depan. Tapi dukanya kalau hilang Mas. Iya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu ya Mas ya. Ini kok bisa gitu loh. Kan dalam satu kandang kadang ada merpati yang kita sayangi sekali gitu. Iya. Pokoknya kita ya eman-eman lah seperti itu. Paling istimewa. Tapi kadang-kadang yang kita sayangi itu yang paling hilang dahuluan. Seperti itu. Aku juga heran berkali-kali seperti itu Mas Eko. Jadi nggak tahu itu kenapa. Jadi mungkin Pak itu hewan kan juga punya perasaan. Mungkin yang kurang disayang itu mendoakan ini biar hilang gitu. Jadi itu jadi apa? Merasa dianaktirikan gitu ya. Bisa jadi itu. Jadi mungkin semua harus perlakuannya sama. Ya. Sayang. Kemudian dukanya lagi ada Mas Eko itu kalau merpati saya itu memang bermacam-macam bermacam-macam jenis wataknya. Kalau ada yang baru istilahnya apa Mas Dedi? Ambrol. Ambrol itu bulunya pada rontok itu nggak mau terbang. Lah kalau sudah seperti itu nanti kan kalau merpati yang mudah terpengaruh kan ikut nggak mau terbang juga. Nah itu bikin ya mangkel lah seperti itu ya. Ya gitu teman-teman, suka dukanya Pak Kuswandi Bedo ini memelihara merpati. Terus yang terakhir Pak, mungkin Pak B bisa kasih pesan-pesan atau untuk kita penggemar pemula ini pesannya gimana untuk generasi muda atau buat pemula atau buat teman-teman sejawatnya Pak B, gimana Pak B? Kalau pesan saya itu sebenarnya saya cuma berharap, kalau pesan nggak bisa ya. Cuma harapan saya itu merpati lokal ya Mas ya namanya, endemik ya. Lah itu keinginan saya banyak yang tertarik kemudian memelihara. Agar apa? Agar kita bukan menjadi saingan tapi bisa untuk apa Mas Eko istilahnya itu melestarikan sama penyaringan yang bagus-bagus gitu loh Mas Eko. Pelestarian. Jadi kalau
saya ya harapan saya cuma seperti itu. Gitu Mas Dedi. Oke teman-teman, berhubung sudah sore juga dan kita setelah mendengarkan cerita dari Pak B, mungkin teman-teman punya keinginan lagi untuk memperdalam merpati iplik khususnya daerah Kulon Progo sini, silahkan kita sowan ke tempat Zuhu dan kita membantu menambah wawasan teman-teman semua. Oke Pak, baik gitu aja. Siap. Mungkin hari sudah sore, kita mau pamit, mau Nggih. undur diri dulu. Terima Matur kasih. nuwun sampun kersa rawuh wonten ing kandang Tugu Pensil. Ya.